أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Larangan berpihak kepada orang kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Larangan berpihak kepada orang kafir. La yattakhidh, ojo ndadekno, ojo ngalap sopal mukminuna wong-wong mukmin al kafirina ing wong-wong kafir, ojo ndadekno auliyaa ing pira-pira kekasih min dunil mukminina saking liyane wong-wong mukmin. Janganlah, nah ini larangan, nahi. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Wali, kata-kata mufrad, jamaknya aulia, berarti teman yang akrab. Juga berarti pemimpin atau pelindung atau penolong. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi teman yang akrab. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, pelindung. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi penolong. Nah, ini larangan dari Allah. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi tidak begitu peduli kepada sesama muslim karena ya sudah,
mempunyai teman apapun dengan orang kafir. Nah, ini bahayanya sangat besar. Masalahnya orang kafir itu enggak ada persaudaraan, berteman ataupun apapun yang karena Allah. Dia enggak kenal Allah secara sempurna. Sementara yang jaminan diridhoi Allah, mendapatkan pertolongan Allah, berteman yang karena Allah. Nah, ini dari dasarnya sudah tidak nyambung. Maka barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Nah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Nah, seperti hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, atau kita dikuasai pemimpin kafir. Nah, itu bisa kita mengambil orang-orang kafir menjadi wali, tapi ya sebatas di lahirnya. Jangan sampai hati kita mengambil mereka-mereka sebagai wali. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, maksudnya terhadap siksanya. Jadi selalu ingat kita, masalahnya itu diperingatkan oleh Allah, selalu ingat kita akan siksa Allah. Siksa Allah enggak tanggung-tanggung, neraka 7 tingkatan atau 8 silakan, tapi yang jelas semuanya dahsyat. Tingkatan yang paling tinggi itu ada yang menjelaskan panasnya 1000 kali api di dunia. Bayangkan bagaimana. Ya, kalau yang namanya api kan setiap waktu, setiap saat kita selalu bersamaan. Ya, coba saja kalau kita lupa akan siksa Allah, karena ini Allah selalu memperingatkan, ya dibakar saja tubuh kita, bahkan tubuh kita pakai korek saja. Kalau kita tahan, enggak semaput, enggak pingsan, enggak stres, semenit saja kita bakar kelingking kita pakai korek, nah itu kita berani melawan siksa Allah. Tapi kalau kita enggak mampu, ya udah, jangan berani-berani terhadap siksa Allah. Nah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, maksudnya terhadap siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Jadi enggak mungkin kita lepas dari kekuasaan Allah. Kembalinya tetap kepada Allah. Nah, ini ayat menegaskan dalam kita bergaul di bidang apapun, nah, itu tetap kita mengutamakan saudara kita sesama muslim. Nah, ini kita yang sering lupa. Kadang kita ngukurnya dalam pergaulan dengan materi, mana yang menguntungkan materi. Padahal yang sangat kita butuhkan di dunia ini doa sesama. Ini sangat perlu doa sesama manusia. Ya, yang jelas doanya itu didengar Allah, ya orang yang percaya pada Allah, berarti sesama muslim. Nah, ini kita mencari keberkahan. Kok selalu dibahas sih keberkahan-berkahan? Nah, iya, setiap sembahyang saja kita ya selalu mengucapkan salam, karahmatan.
Setiap jumpa kita selalu mendoakan tentang berkah, ya walaupun nggak selalu tapi sempurnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ajaran dari orang-orang tua kita bersalaman mengucapkan barakallah, semoga Allah mendapatkan berkah, menambahkan berkahnya. Nah ini jadi itu dari segi yang tidak kelihatan, yaitu doa. Jadi doa sesama kita muslim, makanya dalam bergaul, bergaul dengan orang kafir itu ya jangan kita jadikan akrab ya. Kalau bergaul itu ya semuanya kita harus baik ya. Contohnya Rasulullah. Contoh dalam bergaul itu Rasulullah. Rasulullah itu sangat memperhatikan tentang hubungan walaupun sesama kafir ya, semuanya dulu sebelum masuk Islam kan kafir semua. Nah itu bukti bahwa pergaulan Nabi itu sangat bagus, sehingganya Nabi sendiri mempunyai gelar Al-Amin. Nah ini kita suruh mengikuti Nabi. Nanti ayat selanjutnya, kalau kita cinta kepada Allah, ya kita harus mengikuti Nabi. Nah itulah pergaulan Nabi. Jadi sesama manusia ya contohnya begitu. Nabi sendiri nggak pernah, seolah-olah nggak pernah Nabi itu kok menyakiti makhluk yang hidup, yang punya rasa. Itu sangat menjaga Nabi. Nah itu memang ya kehendak Allah begitu kita dalam bergaul. Tapi walaupun kita kasih sayang tinggi ya, jangan membiarkan orang terus mau berbuat aniaya semaunya sendiri. Makanya walaupun kita memaafkan, tapi tetap ada namanya hukuman. Makanya ditetapkan hukum itu kisos, supaya manusia itu enggak, walaupun ada anjuran memaafkan, tapi enggak semena-mena untuk menyakiti orang lain. Makanya ada hukum kisos. Nah ini jadi sampai yang paling penting itu adalah doa sesama kita. Nah kalau kita berteman dengan orang kafir itu enggak akan mendapatkan doanya. Sementara doa orang yang ikhlas, seperti kita berbuat kebaikan terhadap saudara kita sama kita, itu doanya bisa ikhlas betul. Orang yang memerlukan sesuatu ya, seumpama uang lah, orang yang memerlukan uang kita beri 100.000, itu ikhlas betul mendoakannya. Itu saya yakin, karena saya sendiri sering diberi, kelasnya sering diberi karena nggak punya. Nah itu doanya bisa ikhlas betul. Semakin banyak tambah semakin ikhlasnya. Nah itu jadi doa-doa dari saudara kita yang ikhlas betul itulah, yang ikhlas betul itulah yang langsung didengarkan Allah. Apalagi itu masih orang tua kita sendiri, apalagi itu kerabat kita. Nah itu makanya dalam memberikan infak itu, nah kita lihat begitu urutannya itu ada. Nah ini makanya kita akan ditolong oleh Allah dengan kita itu berbuat, berteman atau menjadikan sesama muslim kita jadikan sebagai wali, kekasih atau penolong ataupun pemimpin, pelindung. Itu ada kelebihannya di situ. Lah, barang siapa berbuat mengambil menjadikan orang kafir sebagai walinya, nah barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Nah ini
Makanya kita dasarnya yakin kepada apa yang dijelaskan oleh Allah. Walaupun kelihatannya lancar usahanya atau bagaimana, kalau itu merupakan suatu yang bisnis, tapi jangan-jangan meracuni kita. Kita terus pola berpikirnya seperti orang kafir itu, melihatnya hanya untuk kehidupan dunia saja. Terus berlomba kekayaan, tidak menggunakan kekayaan itu untuk mencari pahala akhirat. Nah, itu suatu yang jauh dari berkah itu. Nah, ini yang perlu kita teliti. Nah, itulah larangan berpihak kepada orang-orang kafir. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Nah, itu makanya dalam Islam itu semuanya ada solusinya. Nah, ini ayat 28 ya. Kelanjutan dari yang kemarin. Nah, ini kita memang ngaji terjemah Al-Quran. Jadi ini sebenarnya dari Fatihah dulu. Hanya kan baru merekam ayat-ayat ini. Mulai Ali Imran ayat 20. Ngaji berurutan. Dari ayat 26 mulai direkam. Nah, memang ya semuanya isinya Al-Quran demikian padat. Semuanya mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Qul, katakanlah. Ngucap sira Muhammad, in tukhfu lamun padha nyamarake sira kabeh ma ing barang fi sudurikum kang tetep ing dalem pira-pira atinira, autubduhu utawa mertelake sira ing ma fi sudurikum. Jawab syarat in ya lamhu mongko ngudaneni ngawruhi ing ma sapa Allah Gusti Allah. Wa ya lamu lan ngudaneni Allah ma ing barang fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi. Silai ma fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Wallahu ta'ala Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji sesuatu iku qadirun zat kang kuwasa. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Nah, ini yang demikian kita jadikan keyakinan. Kita jadikan keyakinan. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kita jadikan keyakinan. Makanya kalau ayat-ayat demikian jadi wirid, nah itu sangat bagus. Selalu mengingatkan kita. Selalu mengingatkan kita. Nah, itu gunanya wirid. Nah, makanya lama-lama kalau berarti semua ayat Al-Quran hebat semua. Nah, itu akhirnya dijadikan wirid semua. Nah, makanya yang sempurna itu adalah orang-orang muslim yang hafal Al-Quran. Tapi hafal yang mengetahui semuanya isi kandungan, yang menguasai bahasanya itu tadi. Seperti kata per kata dan susunannya itu tahu. Nah, itu sangat nikmat sekali. Nah, itulah insya Allah Al-Quran itu betul-betul menjadi imam kita, panutan kita, petunjuk kita. Dan itulah syarat kita untuk jadi orang soleh. Kalau belum begitu untuk jadi orang soleh, nah kita itu hidup keperluannya banyak sekali. Jadi sering kita itu
lupa. Nah, tapi itu juga bukan hal yang mudah. Orang kalau sudah hidupnya selalu dengan Al-Quran itu, hidup duniawinya itu harus berani sederhana sekali. Nah, jadi ini semua jadikan keyakinan bahwa jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Itu jadikan keyakinan Allah mengetahui semuanya. Makanya kita berpikir yang baik, yang positif, berbuat, berperilaku yang baik, berkata-kata yang baik, semuanya usaha yang baik, soalnya Allah melihatnya. Ini kok bersangkutan dengan larangan berpihak kepada orang kafir Yang di atas. Enggak. Kaitannya ayat ini. Ya, jelas di situ ada penyesuaian. Tadi seperti masalah karena siasat, terus kita itu seolah-olah berteman mengangkat wali orang-orang kafir. Nah, tapi dalam hati kita kan kalau kita siasat, tetap sebenarnya kita nggak suka. Nah, jadi Allah mengetahui semuanya. Kalau kita benar-benar atau kita cuma di lahirnya saja Allah mengetahui. Nah, itu semuanya ada kaitan. Nah, tapi itu udah ilmu yang tinggi-tinggi lagi yang meneliti. Nah, kita cukuplah ilmu pemula saja. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi nggak tanggung-tanggung pernyataan Allah yang ada di langit dan di bumi. Lah kita kadang yang ada pada diri kita sendiri saja nggak tahu. Yang ada pada diri kita sendiri saja nggak tahu. Nah itulah Allah. Makanya kalau kita mendalam-dalamkan tentang pengetahuan tentang Allah ya sangat sama sekali nggak akan selesai ya, nggak jelas nggak mampu. Nah itulah kadang ada yang mencela tentang ilmu kalam, bahas tentang Allah sampai jauh-jauh, padahal kita terbatas. Makanya sederhanakanlah saja tentang Allah. Jadi di sini Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Udah kita yakin saja. Kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita terutama. Maka kita hendaklah selalu berbuat yang positif-positif. Selalu baiklah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat yang kemarin 26 sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu dinyatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini makanya saya katakan suatu hal yang besar itu sering sekali Allah ulang-ulang. Itu kadang kita sering lupa, kurang menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang kita melupakan, malah kadang meragukan. Nah itu memang untuk mengantarkan pemahaman itu banyak keterangan dari ayat-ayat atau banyak hal yang kita lihat, kita perhatikan, kita rasakan dalam hidup ini. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan kepadanya. Begitu juga kejahatan dihadapkan kehadapannya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, siksanya, dan Allah
sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, ini hari kiamat. Jadi orang-orang yang kurang berbuat kebaikan setelah nanti melihat hasilnya, nah itu berharap andai kata waktu terjadinya kiamat dengan dia masih ada bisa diulang, atau dengan kehidupan dunia masih bisa diulang, atau dia dikembalikan lagi kehidupan di dunia, nah dia akan berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Nah ini penyesalan setelah melihat semua yang diberitakan oleh Rasul ternyata nyata. Nah itu ingin kembali lagi. Nah ini banyak ayat-ayat yang menyatakan ini. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min harim muhdara wa ma amilat min su'in juga muhdara. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Jadi masih sempat untuk berbuat kebaikan-kebaikan, di mana pada hari kiamat itu dia melihatnya. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, terhadap dirinya, nafsahu. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya.